Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Ibu Yuliana Rompis Rumalaiselan. Mengasuh anak bisa menjadi sulit pada saat-saat tertentu, terutama ketika anak-anak menolak untuk mendengarkan kata orang tua. Kemampuan untuk memahami situasi di lingkungan sosialnya menjadi kemampuan yang penting buat anak. Mendidik anak perlu memahami situasi sosial yang ada di sekitar, supaya anak dapat menghadapi masalah dan bagaimana harus menghindari masalah. Hari ini kita akan bersama-sama merenungi tema mendidik anak. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Mari berdiri. Kita memuji Allah Maha Kuasa yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan nada syukur bagi kemuliaan namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 15 ayat 33. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dari dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan perkenankanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami. Kami yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami.
sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Maha Kuasa dan Kekal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu beribadah saat ini. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan dalam ibadah ini. Terima kasih juga buat saat di mana kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan pemberitaannya. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami dalam pemberitaan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 23 ayat yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal-abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom semuanya. Kitab Amsal. Kalau kita berbicara mengenai kitab Amsal, maka kita selalu memahami bahwa kitab Amsal merupakan kumpulan ucapan-ucapan bijak dari para penulisnya, terutama dari Salomo, Raja Israel yang ketiga yang sangat terkenal itu. Saudara-saudara yang kekasih, tujuan kitab ini dinyatakan dengan jelas dalam Amsal 1 ayat 2 hingga 7. Yaitu memberi pengetahuan mengenai perilaku yang bijak, yang benar, yang adil dan jujur. Sehingga orang
yang tidak berpengalaman dapat menjadi orang bijak. Dan kaum muda dapat memperoleh pengetahuan dan hidup secara bijaksana agar dapat mempertimbangkan dan berpikir secara benar dan dewasa. Kitab Amsal juga memberikan gambaran tentang pengajaran praktis yang ditujukan untuk dilakukan dalam keluarga di antara orang tua dan anak-anaknya. Juga dalam lingkup pergaulan secara umum. Dalam ayat bacaan kita saat ini, pasal 23 ayat 12, berhubungan dengan mendidik seorang anak muda tentang hidup dan bagaimana bersikap, harus hati-hati dalam pergaulan dan dalam menjalankan aktivitasnya. Saya mempunyai kisah nyata. Beberapa tahun lalu, ada seorang pengusaha batik terkenal menceritakan awal mula usahanya sebagai pengusaha kain batik. Beliau bercerita bahwa usahanya tersebut dimulai ketika beliau masih duduk di bangku kuliah. Usahanya dimulai dengan modal sangat kecil, dengan hanya menjual produk orang lain. Namun, saat ini beliau sudah memiliki usaha batik yang luar biasa. Bahkan produk batiknya sudah bertaraf internasional. Kesuksesan yang didapat tidak hanya itu. Ia juga menjadi duta batik Indonesia dan berkesempatan untuk bepergian ke beberapa negara secara gratis. Di akhir ceritanya, beliau berkata, "Saya berhasil." Dan puncak keberhasilannya adalah karena saya berdoa dan bekerja. Dan tidak lupa saya menerapkan prinsip-prinsip Alkitab yang diajarkan oleh orang tua saya dan oleh gereja di mana saya menjadi anggota jemaatnya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, bagi sebagian orang menerapkan prinsip-prinsip firman Allah dalam Alkitab ke dalam kehidupan sehari-hari, ke dalam pekerjaan atau bisnisnya adalah hal yang sulit. Sebagai contoh, hal yang sangat sulit memenangkan proyek atau memenangkan tender jika tidak menggunakan jalur alternatif alias suap. Sulit juga orang meraih untung yang banyak jika berdagang selalu harus jujur. Juga susah untuk naik golongan, susah untuk naik pangkat atau jabatan jika tidak cari perhatian dari atasan atau dari bos dan sebagainya. Saudaraku, pikiran seperti itu
sesungguhnya adalah pemikiran seseorang yang belum mengenal Allahnya dengan benar. Karena umat yang mengenal Allah secara benar akan tahu bahwa Allah itu setia, Allah itu adil, dan Allah pasti berlaku setia terhadap orang-orang yang setia mengikutinya. Dan juga Allah akan berlaku adil terhadap mereka yang tetap berjalan pada jalan Tuhan. Jadi kunci untuk diberkati Tuhan adalah mendengarkan baik-baik suara Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan. Berikut, melakukannya dengan setia semua perintahnya. Dan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Serta tidak menyembah Allah lain. Nah, saudara-saudara, semoga sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita memilih untuk tetap setia kepadanya. Untuk itu, saudara, selaku orang tua, harus selalu memohon kepada Tuhan, agar Tuhan menaruh hikmat-Nya kepada kita, supaya kita tidak akan pernah merasa jenuh untuk mengajarkan prinsip-prinsip Alkitab kepada anak-anak kita. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Dan sebagai seorang anak harus selalu mengarahkan perhatian kepada didikan Tuhan. Dan mendengar semua ajaran yang benar. Karena apa? Karena masa depan sungguh selalu ada. Dan harapan-harapan anak muda tidak akan pernah hilang. Saudaraku, jangan lupa untuk menghadirkan Tuhan dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Jemaat yang kekasih, dipersilakan berdiri. Dalam kesatuan gereja di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna, biarkan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
di langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan. Jemaat yang kekasih, tiba saatnya kita meneduhkan hati kita sejenak dalam doa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa Maha Kuasa, Kristus Maha Kasih, kami datang kepadamu melalui doa kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi jemaat-Mu sampai saat ini. Berkatilah pemberitaan firman-Mu yang telah kami terima dan jadikan firman-Mu pelita bagi perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia, khususnya di tengah masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi ini, baik yang terpapar karena sakit maupun terkena masalah ekonomi. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, agar Engkau merahmati para pemimpin bangsa ini, baik di tingkat pusat sampai ke daerah, untuk menanggulangi situasi dan kondisi pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia agar memiliki kemauan yang tinggi untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan sesama dengan mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Berilah kemauan yang tinggi juga untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Kami doakan para medis yang tidak pernah merasa lelah bekerja di garda terdepan untuk menolong para pasien yang terkena sakit ini. Berkati dan rahmati mereka dengan kasih dan sayang-Mu agar mereka dapat menjalani tugas panggilan ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa bagi gereja-Mu dimanapun berada, juga bersama gereja-Mu GPIB. Rahmatilah gereja-Mu dalam pelaksanaan persekutuan dan pelayanannya saat ini. Secara khusus, kami berdoa untuk jemaat-Mu kasih setia di Ciledug, di mana kami berada di dalamnya. Kiranya jemaat-Mu ini selalu berada dalam damai sejahtera dan selalu bersatu di dalam setiap persekutuan dan pelayanan. Kami doakan jemaat-Mu juga di tengah pergumulan saat ini. Kiranya Bapa selalu mendampingi dan memberi harapan-harapan yang menguatkan mereka, sehingga di tengah pergumulan masing-masing
tetap dapat merasakan berkat Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, untuk keluarga anggota jemaatmu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, juga yang dirawat di rumah. Kiranya mereka memperoleh kesembuhan melalui pengobatan yang dijalani. Dan dengan dukungan doa keluarga dan jemaat, mereka mendapat kekuatan, semangat yang daripadamu. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, seraya menaikkan ucapan syukur untuk kebahagiaan beberapa anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan pada hari ini dan untuk sepekan ke depan. Tuhan memberkati kebahagiaan mereka dengan bertambah usia bersama keluarga yang mereka cintai. Kiranya juga Engkau ya Bapa akan menyertai kami semua dalam seluruh aktivitas hari ini dan sepekan ke depan. Doa ini kami sampaikan kepadamu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Menangkanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 86 ayat 12 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyak yang Kau beri, teristimewa rahmat atas keselamatanmu padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Umat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kepada-Nya kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya,
agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gerejamu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ringkasan warta. Hari Minggu 17 sesudah Pentakosta tanggal 27 September 2020. Presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Juliana A.S. Rompis, pemandu lagu, organis, atas pelayanan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan kita sekalian. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala Asrama Polri Ciledug bahwa Gedung Bayangkara untuk sementara tidak dapat digunakan untuk ibadah guna menghindari kerumunan banyak orang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk itu, warga jemaat dapat mengikuti kegiatan pelayanan ibadah melalui live streaming, rekaman video melalui website GPIB Kasih Setia. Akan dilakukan jajak pendapat polling kepada warga Sidi Jemaat tentang tanah gereja di Pinang Gria. Diharapkan partisipasi warga Sidi Jemaat untuk kepeduliannya dengan mengikuti jajak pendapat tersebut. Ketiga, agar tidak terjadi kebingungan dan segera bisa mengambil tindakan yang benar, baik, dan tepat pada saat ada kedudukan karena positif COVID-19, silakan membaca dengan seksama panduan penanganan dan ibadah kedudukan yang ada di warta jemaat. Panduan tersebut agar disebarluaskan untuk diketahui warga jemaat GPIB Kasih Setia Ciledug. 4. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap Saudari Kenya Dwi Melania Anindita, warga jemaat GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug, sektor pelayanan 3, putri dari Bapak Yanuar Kristianto Supono dan Ibu Merduwita Sihombing, dengan Saudari Aris Prasetyo Nugroho, warga jemaat GKJ Nehemia Lebak Bulus, Jakarta Selatan, putra dari Bapak Y.S. Suprapto dan Ibu Titik Pujiati. Pada hari tanggal Sabtu 3 Oktober 2020 pukul 10 WIB. Tempat GKJ Nehemia Lebak Bulus, Jakarta Selatan. 5. Akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu 4 Oktober 2020. Ibadah ini akan ditayangkan secara live streaming. Bagi warga jemaat yang tidak berkesempatan dapat menyaksikan siaran tunda strip ulang. Demikian ringkasan warta jemaat saat ini. Warta jemaat dapat dilihat atau dibaca pada website GPIB Kasih Setia dan mengikuti seluruh kegiatan pelayanan di jemaat GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug sepanjang minggu berjalan. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita dalam memasuki minggu yang baru. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih, kita tiba pada akhir ibadah ini. Dipersilahkan berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Malukan juru selamat agar jangan kusasar. Selalu harus kurasakan bahwa Tuhan ku dengar, maka jiwaku tenang.
Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.